Lari barang dalam diri tak puas hati, hilang apa yang ku selalu impi. Buka mata si gelap belum pagi malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Masih masa. Assalamualaikum. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Di sini kalian bisa buka aplikasi CapCut atau Capcut. Setelah itu kalian tekan proyek baru, masukkan satu foto. Selanjutnya di sini kalian pilih format, pilih yang 9:16 untuk fotonya kalian perbesar sedikit dari formatnya. Dan jangan lupa juga untuk akhirannya kalian hapus. Setelah itu di sini kalian tekan yang tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Nanti aku bakal taruh link musiknya di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan titik bitnya terlebih dahulu biar kalian itu gampang mengatur keyframe jedak-jeduknya dan mengatur durasi foto atau durasi videonya. Nah, jadi caranya kalian tekan musik atau audionya ini, setelah itu pilih yang GBG potongan. Nah, di sini setiap kalian mendengar ketukan di musiknya ini, kalian bisa tekan yang tambahkan irama ini ya. Atau nanti aku bakal taruh link video titik bitnya di kolom komentar. Lari barang dalam diri tak puas hati, hilang apa yang ku selalu impi. Buka mata si gelap belum pagi malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Masih masa. Nah, setelah itu untuk foto yang ini kalian geser sampai ke titik bit atau ke titik kuning yang pertama, atau kalian bikin aja durasinya 14.9s. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lagi dua foto yang berbeda, tekan plus yang di samping kanan ini. Setelah itu untuk fotonya kalian perbesar sedikit dari formatnya. Maaf ya guys, ada suara kereta lewat. Untuk foto yang kedua di sini kalian bikin aja durasinya 3.4 detik, dan untuk foto yang ketiga kalian geser sampai ke titik bit yang terakhir, atau kalian bikin aja durasinya 3.5 detik. Nah, di sini kalian menuju ke akhir foto yang pertama. Di sini kalian menuju ke 10F. Jadi setelah detik ke-14 ya, kalian bisa lihat di atas ini. Nah, di 10F ini kalian tambahkan satu keyframe, dan di titik kuning pertama juga kalian tambahkan satu keyframe. Di sini di pertengahan dua keyframe ini kalian bisa menambahkan 3 keyframe. Nah, untuk keyframe yang pertama, geser fotonya ke kanan dan ke bawah. Dan untuk keyframe yang kedua, kalian miringin sedikit fotonya ke kanan. Untuk kemiringan fotonya kalian bisa bikin 3 atau 4 derajat. Setelah itu untuk keyframe yang ketiga, kalian geser fotonya ke atas dan ke kiri. Jadi hasilnya itu kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, kan itu masih kaku. Jadi untuk keyframe yang 3 di tengah ini, kalian tambahkan keyframe di samping kirinya. Untuk keyframe yang di kanannya hapus, masukkan lagi yang kiri hapus. Ini juga sama. Nah, coba diulang sekali lagi. Nah, jadi dia kayak gitu. Kalau kelihatan masih kaku menurut kalian, kalian ulang aja lagi, tambahkan keyframe di kiri, kanan hapus, masukkan lagi, kiri hapus. Nah, kayak gitu. Dan untuk di awal foto yang kedua itu caranya sama dengan yang foto pertama yang di akhir ini. Di sini kalian tambahkan dulu satu keyframe di titik kuning pertama. Setelah itu tambahkan lagi satu keyframe di titik kuning kedua. Baru kalian tambahkan 3 keyframe di tengah. Setelah itu keyframe pertama geser fotonya ke kanan dan ke bawah. Setelah itu keyframe kedua miringin sedikit fotonya ke kanan
Kemiringan fotonya kalian bikin aja 3 atau 4 derajat. Keyframe ketiga naikin fotonya geser ke kiri. Untuk keyframe yang 3 ini kalian tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, masukkan lagi yang kiri hapus. Ini juga sama. Kalian bikin sebanyak 2 kali ya. Nah ini kan baru sekali, jadi kalian ulangi sekali lagi biar hasilnya itu lebih halus atau lebih semut. Nah, setelah itu di sini kalian tambahkan 1 keyframe sampai di titik kuning yang kelima, 1 keyframe tetap ya. Setelah itu di titik kuning ke-6 untuk fotonya kalian zoom. Nah, setelah itu tambahkan 1 keyframe di titik kuning yang ke-7. Nah, kalian tambahkan 1 keyframe tetap sampai di titik kuning yang ke-10 ya. Nah, setelah itu di samping keyframe yang di titik kuning ke-10, nah di sini untuk fotonya kalian mundurin. Setelah itu geser lagi ke kanan, kalian zoom. Setelah itu yang di akhir titik kuning kalian mundurin. Jadi hasil yang di akhirnya itu kayak gini. Nah, setelah itu untuk keyframe yang 2 ini kalian bisa menambahkan keyframe di kiri, yang kanannya hapus tambah lagi yang kiri hapus. Ini juga sama. Nah, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian menuju ke titik kuning yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di pertengahan titik kuning kelima dan 6, di sini kalian tambahkan 3 keyframe. Keyframe pertama geser fotonya ke bawah dan ke kanan. Keyframe kedua miringin sedikit fotonya ke kanan. Kemiringan fotonya kalian bikin aja 3 atau 4 derajat. Keyframe ketiga naikin fotonya geser ke kiri. Untuk keyframe yang 3 ini kalian bisa menambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, masukkan lagi yang kiri hapus. Ini juga. Nah, selanjutnya untuk di pertengahan keyframe di titik kuning ke-6 dan 7 itu caranya juga sama. Kalian masukkan 3 keyframe di tengah. Keyframe pertama geser fotonya ke bawah dan ke kanan. Keyframe kedua miringin sedikit fotonya ke kanan. Keyframe ketiga naikin fotonya geser ke kiri. Untuk keyframe yang 3 ini tambahkan keyframe di kiri, kanan hapus, masukkan lagi yang kiri hapus. Jadi biar kelihatan lebih halus saja ya, biar nggak kaku banget gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk di pertengahan keyframe yang kosong kayak gini, berarti dimulai dari titik kuning kedua dan 3, itu kalian buat JJ tipis seperti biasa ya. Oke, jadi di sini aku bakal ulangi cara membuat JJ tipis. Kalian menuju ke keyframe yang di titik kuning ketiga, setelah itu kalian perlebar, geser sedikit ke kiri untuk yang di bawah ini, dan fotonya kalian geser ke bawah dan ke kanan. Tambahkan keyframe di kiri, keyframe di kanan naikin fotonya. Tambahkan keyframe di kanan, naikin fotonya. Tambahkan keyframe di samping kanan. Untuk keyframe yang di kiri hapus, masukkan lagi yang di kanan kalian hapus. Untuk keyframe yang 3 ini kalian tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, tambahkan lagi yang kiri hapus. Nah, ini juga sama. Tambahkan keyframe di kiri, kanan hapus, masukkan lagi kiri hapus. Ini juga. Nah, jadi kayak gitu ya caranya. Kalian bikin sampai di pertengahan keyframe yang di titik kuning ke-9 dan yang ke-10 ya. Kalian bikin JJ tipisnya sampai sini. Nah, selanjutnya kalian menuju ke foto yang ketiga. Di sini kalian bisa pilih salin. Dan yang salinan ini kalian pilih overlay. Nah, jadi dia ada di bawah kayak gini. Kalian geser ke bawah foto yang kedua ya,
Setelah itu kalian geser ke titik kuning yang ke-11 di foto yang kedua. Pokoknya kalian taruh foto overlay ini di titik kuning ke-10 dan yang ke-11 di foto yang kedua. Nah, kalau udah pas di sini kalian pilih menu memotong. Setelah itu pilih yang hapus latar belakang. Nah, untuk foto overlay ini kalian turunin dulu, jadi harus lurus ya. Setelah itu kalian tambahkan satu keyframe di awal, dan di akhir foto overlay ini kalian munculin lagi fotonya ke atas. Nah, setelah itu untuk foto yang overlay ini kalian bisa menambahkan animasi. Kalian pilih animasi masuk. Setelah itu kalian pilih yang perkecil. Pilih checklist. Nah, setelah itu untuk foto yang ketiga kalian tambahkan satu keyframe di titik kuning pertama. Di titik kuning kedua di foto ketiga kalian zoom fotonya dan kalian miringin ke kanan. Untuk kemiringan fotonya kalian bikin aja 5 derajat. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-10. Di sini kalian miringin fotonya ke kiri. Kalian bikin min 5 derajat. Setelah itu di titik kuning terakhir kalian lurusin lagi fotonya, atau kalian pasang lagi dengan formatnya. Untuk keyframe yang 2 di akhir ini kalian masukkan grafik yang masuk 1. Pilih checklist. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke titik kuning ketiga. Di sini fotonya kalian turunin sedikit. Dan di titik kuning pertama, di samping keyframe yang pertama ini geser sedikit ke kanan. Setelah itu fotonya kalian turunin sedikit. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke titik kuning ke-6. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kalian naikin fotonya. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-8, 6, 7, 8. Di sini untuk fotonya kalian turunin. Nah, jadi hasil sementaranya itu kayak gini. Nah, setelah itu di sini kalian bisa menambahkan satu keyframe tetap di titik kuning yang belum ada keyframe. Nah, kalau udah, kalian menuju ke keyframe yang paling awal. Di sini kalian mundurin fotonya kayak gini. Pokoknya di setiap titik kuning, di sebelah kiri keyframe yang pas dengan titik kuning, fotonya ini kalian mundurin gitu ya. Nah, sedikit aja kalian mundurin. Kalian bikin sampai di keyframe yang di titik kuning ke 10. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kelihatan kaku gitu, untuk keyframe yang kalian mundurin tadi, kalian tambahkan aja keyframe di kiri, yang kanan hapus, masukkan lagi yang kiri hapus. Pokoknya keyframe yang di sebelah kiri tadi ya, tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, masukkan lagi yang kiri hapus. Nah, setelah itu di sini kalian tambahkan mentahan akhiran videonya, nanti aku bakal taruh linknya di kolom komentar. Untuk yang mentahannya ini kalian perbesar sedikit dari formatnya, untuk volumenya kalian nolin. Nah, untuk foto yang ketiga ini kalian bisa menambahkan animasi combo. Setelah itu kalian bisa pilih yang perbesar 2. Pilih checklist. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke foto pertama, paling awal ya. Kalian tambahkan satu keyframe di awal. Setelah itu di detik yang kedua, untuk fotonya kalian naikin. Detik keempat turunin. Detik keenam naikin. Detik ke-8 kalian turunin. Detik ke-10 naikin. Detik yang ke-12 kalian turunin. Bentar guys. Turun. Setelah itu di 15F setelah detik ke-13 di sini fotonya kalian naikin. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini guys, kayak nah,
mengambang gitu. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa tekan foto yang pertama, pilih animasi masuk, setelah itu kalian pilih yang perkecil. Durasinya bikin 1,4s atau 1,5s juga boleh. Setelah itu di sini pilih efek video. Setelah itu kalian pilih lensa dan pilih yang penajaman pintar. Untuk efek penajaman pintar ini kalian bikin aja sampai ke foto yang ketiga, pilih sesuaikan. Di sini untuk pertajamnya 0, untuk rentangnya 25. Untuk filter kalian bikin 40. Sebenarnya untuk filter ini bisa kalian sesuaikan dengan fotonya ya. Dan untuk kaburnya kalian bikin 60. Pilih checklist, setelah itu pilih objek, pilih yang semua video. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke foto kedua, titik kuning yang kedua dan 3. Pilih efek video, pilih lensa dan kalian pilih yang cermin. Di sini bebas ya, kalian boleh menambahkan efek cermin atau enggak. Nah, setelah itu salin, taruh di titik kuning yang keempat dan 5. Setelah itu salin lagi, taruh di titik kuning ke-7 dan 8. Salin lagi, taruh di titik kuning yang ke-9 dan yang ke-10. Setelah itu di titik kuning yang ke-6, di sini kalian pilih efek video. Setelah itu pilih yang pembukaan dan penutupan. Dan kalian pilih yang halo blur. Untuk efek halo blur ini kalian geser ke titik kuning yang ke-7. Nah, geser ke atas ya. Tekan dan tahan, kalian geser ke atas. Setelah itu pilih objek, pilih yang semua video. Nah, untuk efek cermin tadi kalian salin, taruh di titik kuning yang ke-4 dan 5 di foto yang ke-3. Nah, kalian pasin dulu efeknya dengan titik kuning. Kalau udah kalian salin, taruh di titik kuning yang ke-7 dan 8. Pasin dulu. Salin, taruh di titik kuning yang ke-9 dan yang ke-10. Setelah itu di titik kuning ke-6, pilih efek video. Pilih yang pembukaan dan penutupan, pilih yang zoom berlian. Dan untuk efek zoom berlian ini, kalian geser ke titik kuning yang ke-7. Tekan dan tahan, taruh di atas. Setelah itu pilih setelah itu pilih sesuaikan. Di sini ukurannya bikin 100, intensitasnya bikin 80. Pilih checklist. Nah, jadi udah selesai. Setelah itu kalian bisa ekspor. Untuk resolusinya bisa kalian bikin 720p atau 1080p. Pemutaran lebih lancarnya bikin 60. Setelah itu kalian ekspor. Nah, udah gitu aja, gampang kan? Nah, semoga videoku bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa juga untuk di-like dan di-subscribe. Oke, sampai di sini dulu video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.